Selamat malam teman-teman mitra Gojek, selamat malam untuk kalian semua yang masih semangat ngebit di Gojek. Ya, hari ini tanggal 9 September ya 2021, hari Kamis. Gue nggak jalan karena gue lagi ada kedatangan tamu lah dari jauh ya, keluarga dari jauh ya, datang ke Jakarta. Jadinya gue nggak jalan gitu. Jadi gue hari ini memutuskan untuk libur gitu. Makanya di hari ini ya gue akan membahas sedikit aja lah ya tentang banyaknya pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Sebenarnya gue males nih bahas tentang ini karena gue juga ngerasa gue nggak capable ya, atau gue bukan kapabilitas gue untuk ini. Tapi ya karena banyak juga yang nanya ya gue akan jawab. Jadi hari ini gue akan jawab tentang masalah gimana sih caranya tuh biar gacor, gimana caranya biar rame, terus apa yang harus dilakuin aja gitu ya. Jadi gue akan jawab tentang itu malam hari ini ya, karena sebenarnya masih ada yang lain yang mau gue jawab ya, terutama masalah-masalah yang sangat krusial tapi itu membutuhkan ya waktu juga yang cukup lama. Jadi gue hari ini jawab itu aja yang akan membantu teman-teman lah ya, moga-moga gitu. Nah, gue akan jawab begini, jadi gimana caranya supaya rame, gimana caranya supaya gacor, gimana supaya lancar lah, pokoknya kayak gitu ya. Intinya kayak gitu. Kalau prinsip gue ini menurut pengalaman gue aja ya. Pengalaman gue itu gini, jadi kalau kalian mau rame, mau gacor, mau lancar ya, 3 itulah gitu kan. Mau stabil deh mungkin ya yang keempat, gampang sebenarnya. Yang pertama itu di Gojek ya, sepengalaman gue itu adalah kalian harus memiliki jam online yang panjang. Jadi secara tidak langsung kalian keluar lebih awal, pulang lebih akhir. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian keluarnya jam 8 ya, kalau bisa kalian keluarnya jam 3 gitu ya, atau jam 5, nggak apa-apa lah gitu ya. Pokoknya lebih awal. Dan kalau teman-teman kalian maghrib jam 6 udah pulang ya, kalian pulangnya jam 10 malam gitu, jadi pulang lebih malam lah. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Gojek itu menghitungnya adalah jam online kalian. Jadi kalau kalian online-nya hari ini 12 jam, ya kalau bisa seterusnya 12 jam gitu kan. Masalah mulainya jam berapa sih sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh ya, karena beda tempat, beda kota ya, beda keramaian. Misalnya kayak di Jakarta ini 24 jam ya, malam pun ada gitu. Tapi coba gimana kalau di kota-kota kalian, misalnya di Manado gitu, atau di Makassar ya, mungkin Balikpapan, kan kita nggak tahu tuh apakah di sana bagaimana kondisinya ya. Pada intinya adalah jam online-nya ditambah ya kan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga sih, ya jangan terlalu pilih-pilih orderan lah. Jadi pokoknya apa aja yang ada tuh diambil aja. Jadi algoritmanya itu udah nggak ada lagi tuh yang namanya mitos bahwa kalau kalian ambil makanan akan dapat makanan terus, ambil penumpang terus, ambil paket terus. Itu nggak ada ya. Teman-teman bisa lihat aja tuh di perjalanan gue lah, dilihat aja. Tiba-tiba gue masuknya penumpang, kemudian tiba-tiba gue masuknya paket, kadang tiba-tiba gue masuknya makanan. Jadi nggak tentu ya. Karena kenapa itu bisa terjadi ya, sekarang nggak tentu juga gitu kan. Jelas itu akibat pandemi 19 ini ya, COVID itu membuat keadaan menjadi menurun. Jadi bagaimana caranya hari ini ya, apa yang ada dikerjain aja. Makanya gue selalu bilang semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan harus semangat ya untuk ngambil semua yang ada gitu. Jadi jangan terlalu pilih-pilih gitu, nggak bisa itu. Itu kalau yang bilang bahwa oh lo ini aja, nanti kalau udah rame bisa pilih, itu bohong ya. Gue tekankan itu bohong gitu, itu menghancurkan kalian. Karena gue sendiri udah trial itu kayak gitu. Jadi ini pengalaman gue ya. Jadi ketika bulan April, Mei itu kan kita dalam keadaan kondisi puasa ya, dalam puasa bulan Ramadan. Nah di situ seringkali tuh orderan yang namanya makanan itu kena lonjakan ya, harganya tinggi. Nah pada saat itu gue berusaha untuk mengubah atau men-switch ya punya gue dari yang tadinya gue dominan paket itu ke makanan. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi itu dari bulan April, Mei, 2 bulan tuh ya, 2 bulan itu gue ngubah nggak bisa. Jadi selama 2 bulan itu, di bulan April dan bulan Mei, itu yang gue ambil cuma makanan aja. Penumpang, paket gue lewatin deh, pokoknya mau sejauh apapun. Bahkan pernah tuh masuk adalah lonjakan yang gue anggap wah kayaknya enak banget nih, tapi gue lewatin tuh tetap karena gue maunya makanan ya kan. 2 bulan gue coba, itu nggak berhasil, mati lah gitu intinya ya, mati nggak berhasil. Lalu kemudian di Juni
itu gue udah semangat nih, gue ambil aja yang ada gitu ya. Nah tapi mungkin teman-teman tahu pada tanggal 9 Juni ya 2021 yang lalu itu ada yang namanya McDonald BTS ya, dan itu yang membuat gue males banget, dan itu membuat penilaian gue jadi hancur ya. Akhirnya ya udah, karena gue anggap gue basic, ya udah gue basicin lagi aja dengan harapan gue bisa dapat makanan terus gitu kan. Nah tapi nggak berhasil juga tuh. Jadi gue dari April, Mei, kemudian Juni ya, anggap aja setengah bulan tuh Juni. Jadi 2,5 bulan itu gue ngambilin orderan makanan aja. Bahkan penghasilan gue kadang-kadang sehari cuma 60.000, 70.000 gitu ya. Itu di bulan Julinya itu nggak berhasil gitu, nggak berhasil, tetap masih masuknya paket-paket juga dan orderan ngacak lah, pokoknya ngacak. Nah ketika pertama kali gue bikin video ini, kalau nggak salah itu di tanggal 27 Juli ya, atau 28 Juli lah, itu dilihat lah di video pertama gue memang masih berantakan banget ya. Akhir-akhir ini aja gue baru mulai memperbaiki, karena gue juga di sini masih belajar ya untuk bikin video ini. Gimana masukannya itu ya gue sangat menunggu lah dari teman-teman ya. Makanya nggak bisa itu gue yang namanya dengar orang katanya lo ambil aja dulu apa yang ada, nanti kalau udah rame lo pilihin aja. Enggak, itu bohong ya. Itu gue pastikan 1000% bohong dalam kondisi sekarang ini, kondisi pandemi COVID-19. Nggak bisa dengan cara seperti itu. Oh, dengan cara seperti itu ya terserah sih kalau teman-teman mau coba ya, tapi gue udah pastiin itu nggak bisa ya, malah itu akan menjerumuskan teman-teman ke dalam kehancuran. Jadi jangan ya, jadi mendingan lebih baik kita siap dengan apa yang ada ya kan, karena kita kan harus siap ya apapun yang terjadi gitu. Nah gue juga udah pernah tuh sharing ya, bahwa nggak ada orang yang beruntung ya. Orang bilang gini, lu mah enak, beruntung karena lu gacor. Wah dia mah enak begini-begini, dia cuma beruntung. Nggak ada ya. Gue tekankan lagi kali ini ya, mungkin ada yang belum pernah nonton, bahwa keberuntungan itu adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Jadi kesempatannya itu apa? Kesempatannya order masuk. Kalau order masuk teman-teman gak siap ya, kalian gak akan beruntung gitu. Tapi kalau teman-teman ketika orderan itu masuk, teman-teman siap ya, maka teman-teman akan jadi orang yang beruntung. Jadi pokoknya yang penting persiapannya dulu nih. Ketika order itu datang, nah kita kan siap. Jadi kesempatan itu ada gitu. Kesempatan itu bisa dimanfaatkan dan itu bisa menjadi keberuntungan ya. Jadi janganlah kalian mendengarkan yang gak baik-baik, tapi terserah sih kalau kalian mau coba gitu. Gue udah jelasin nih bener-bener ya, ini real kondisi gue. Nah setelah gue naik pun jadi platinum di bulan Agustus ya, selama 1 bulan kemarin kan gue bikin video ya, kurang lebih 20 hari gue kerja itu gue bikin video terus tuh 20 hari ya. Nah disitu teman-teman bisa lihat seperti yang gue jelaskan tadi, kadang-kadang gue dominan penumpang, kadang-kadang gue dominan paket, kadang-kadang gue dominan makanan, kadang-kadang juga susah masuk order. Tapi ya begini, ketika nggak masuk order itu, kalau gue ya, pikiran gue menganggap gini, oh mungkin memang orderan menurun yang pertama. Yang kedua, mungkin orderan itu kita kerjanya nggak bagus, makanya kita nggak mau dikasih nih sama Gojek. Yang nggak bagus itu dari mana ya? Jam online-nya singkat-singkat, nggak jelas gitu kan. Biasanya hari ini 12 jam, besok cuma 5 jam. Biasanya kita dapat order 10, kita cuma ngambil 2. Itu yang terjadi sama gue, dan itu gue sangat memahami banget ya. Jadi janganlah. Nah ketika udah rame, udah pokoknya dipertahankan aja terus. Jadi mainnya adalah main dari jam online ya, bukan main dari seberapa banyak orderannya. Karena beda-beda, teman-teman 12 jam bisa dapat kadang 16, 12 jam juga kadang bisa dapat 12. Tapi pada intinya yang pertama ya, yang gue yakini adalah yang dihitung itu jam online-nya, bukan seberapa banyak orderannya ya. Itu aja sih yang gue rasain ya. Jadi nggak pengaruh tuh mau bagaimananya ya. Oke, gue rasa itu aja dulu ya yang bisa gue jelasin kali ini, karena gue juga lagi ada banyak cukup urusan ya, karena keluarga gue dari jauh juga datang ya. Gue tunggu komentar-komentar teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman ya kan. Tuliskan aja di kolom komentar, nanti gue akan baca dan tentunya gue akan jawab ya. Pasti gue baca dan gue akan jawab gitu, tapi sesuai dengan ada waktunya. Dan gue mohon maaf kalau emang nggak langsung gue jawab ya, tapi gue pasti jawab ya kan. Gue pasti jawab dan pasti gue baca. Dengan begitu, terima kasih sudah menonton. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike aja jika kalian nggak suka. Share atau bagikan video ini jika memang bermanfaat untuk teman-teman mitra Gojek yang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa kalian subscribe jika ingin ikut bantu mengembangkan channel ini untuk menjadi lebih baik lagi. Gue tunggu komentar-komentar kalian. Semoga semua teman-teman mitra Gojek selalu dalam keadaan sehat dan harus selalu wajib semangat untuk
ngambil semua orderan yang masuk di aplikasinya. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.